Banyaknya pengguna kendaraan bermotor di kota Jakarta menjadi sasaran empuk oknum tak bertanggung jawab yang mencari rupiah dengan merugikan sesamanya. Yap, siapa yang tak resah dengan fenomena ranjau paku di jalanan ibu kota? Selain bisa bikin ban kendaraan bocor seketika, ranjau paku juga menimbulkan resiko kecelakaan fatal. Berdasarkan pantauan pihak kepolisian, ranjau paku tersebar hampir di seluruh wilayah Jakarta. Namun yang paling rawan ada di wilayah Pancoran, Jalan MT Haryono, dan Blok M Jakarta Selatan. Apakah Anda salah satu korbannya? Yakin deh, pasti bikin kesel. Merugikan banget buat pengendara ya Mas, dan menguntungkan satu pihak. Karena di satu sisi juga pas kita mau nambel itu untuk harga dipatok kayak gitu-gitu dah Mas. Nah kalau misalkan tiba-tiba pas kita mau jalan lagi di depan ada tukang tambal ban, pasti kan kita kayak mikir yang enggak gitu, kayak jangan-jangan dia nih yang nyebarin paku di sini gitu kan, atau gimana, jadi mengakibatkan ban gue kempes gitu. Tapi ya nggak boleh sehujan juga. Kesel banget sumpah. Apalagi kalau pagi-pagi mau berangkat kerja, pasti kan kesel banget. Menurut sejarah, ranjau paku sudah digunakan Julius Caesar dari Romawi sebagai bagian dari sistem pertahanan pasukannya. Seiring laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia, muncul oknum tukang tambal ban nakal yang mencari rezeki dengan menyebar ranjau paku di jalanan padat kendaraan. Di tahun 2010, ranjau paku ini kemudian semakin banyak dan meresahkan masyarakat. Tak tanggung-tanggung, menurut data relawan Sapu Bersih atau Saber, setiap hari ada sebanyak 500 kg sampai 1 ton paku yang berhasil mereka amankan dari jalanan kota Jakarta. Menurut pengakuan dari pelakunya, menyebar ranjau paku memang disengaja demi mendapatkan banyak pelanggan. Ikut teman cuma kira-kira 6 bulan lah. Jadi menurut saya itu kan bagi hasil berdua. Karena menurut saya hasilnya kecil, makanya saya misah, saya buka sendiri tambal ban. Nggak bagus lah, meskipun dulu aja kecil, ya sekarang lebih gede dikit. Cuma saya tetap ikutin cara yang lama, yang teman saya. Kalau saya pakai tambal ban jadi biasa-biasa aja, yang datang paling cuma berapa orang. Makanya saya pakai cara seperti itu. Modus Thomas dalam menjalankan aksinya adalah dengan cara berpindah-pindah tempat. Selain lebih menguntungkan, cara ini juga dianggap lebih aman dari pantauan Satpol PP atau aparat kepolisian. Menurut Thomas, dulu aksinya tak terdeteksi aparat. Namun karena semakin banyak pelaku penyebar ranjau di jalan ramai, kewaspadaan warga pun semakin meningkat. Juga saya ini pakai motor ya berkeliling, jadi cuma paling nggak lama-lama, paling cuma di situ kayak paling lama seminggu 2 minggu pindah lagi tempat. Saya itu nyari-nyari jalan utama gitu. Juga kan kita juga kan kita banyak Satpol PP lah ceritanya, banyak Satpol PP ya, kita juga nggak menetap, juga tempat itu kan kita nggak bayar, jadi juga kalau kita mangkal di situ kelamaan kita bisa itu kucing-kucingin lah sama Satpol PP. Sayangnya, ketatnya pengawasan aparat dan pengguna jalan tidak membuat Thomas kapok. Ia tidak menghentikan aksi sebar ranjau pakunya. Ia bahkan memilih waktu-waktu tertentu untuk menyebar ranjau agar aksinya tidak menimbulkan kecurigaan dari pengguna jalan. Ya, saya biasanya kayak gitu nyebarin paku. Jalan udah sepi, udah tengah malam, udah nggak ada orang, ya saya sebarin satu persatu. Ya ada pokoknya paku-paku berkarat, paku-paku, tapi nggak langsung disebarin gitu, kadang dibungkus pakai bungkus korek gitu, itu korek kardus itu, pakai bungkus itu, pakai daun-daun kering atau pakai tempat sampah, jadi biar nggak kelihatan juga sama orang-orang. Untuk mengatasi ranjau paku di jalanan, produsen kendaraan bermotor menciptakan ban tubles yang lebih kuat dan tak langsung bocor. Apalagi proses menambalnya pun terbilang cepat,
sehingga tak membuat repot. Namun para penyebar ranjau tak kehilangan akal. Mereka lalu menciptakan ranjau khusus yang efektif untuk mengempeskan jenis ban tubles. Jadi kalau ban tubles nggak kempes. Jadi sekarang saya pakai payung, agak itunya payung yang kecil-kecil itu dipotong-potong sama saya. Tapi dibakar juga, biar gelap juga. Nah itu sekali sekali ban kena itu dia mesti langsung kempes. Beda sama paku. Kalau paku dicabut baru kempes. Kalau dia otomatis langsung kempes di tempat. Jadi itu kelebihan yang dari payung itu, besi-besi payung itu. Menurut pengakuan Thomas, jika sedang ramai, ia bisa mendapatkan 7-8 orang korban dari ranjau paku yang disebarkannya. Karena kepepet, mereka mau saja diminta bayaran yang berkali-kali lipat dari ongkos tambal ban sebenarnya. Untuk ban dalam seharga Rp20.000, korban terpaksa harus membayar Rp75.000. Belum untuk jasa pemasangannya. Jadi mungkin ada 7, ada 8, ada 10, mungkin korban banyak mungkin sampai 15. Tapi itu kalau kebanyakan kita nyebar dari ujung ke ujung. Tapi kalau nyebar sebelah sini kan kita nebar pakunya juga harus banyak. Gitu. Paling ya 8 lah, 7 lumayan lah nambahnya gitu daripada yang biasa, daripada yang nggak nebar. Gitu sih. Besarnya harga yang dipatok Thomas bagi korbannya kadang menimbulkan tanda tanya. Banyak yang sadar jika dirinya menjadi korban dari aksi Thomas menyebar ranjau paku. Namun dengan cerdiknya, Thomas berdalih dengan sejuta alasan. Ia bahkan diam 1000 bahasa agar pelanggannya tak bertanya macam-macam. Iya mas, misalkan itu untungnya itu kan bilangnya misalnya cuma 20.000 atau 15.000. Saya bisa jual dengan harga 60, 70. Tapi kalau saya juga lagi sepi mas, saya juga kadang kalau yang ada pakai ban dalam ya, bukan ban tubles, saya juga bisa pas lagi buka kalau orangnya lagi lengah, saya bisa tusuk dikit, jadi biar pecah ban dalamnya. Sebenarnya tak hanya pengguna jalan saja yang dirugikan oleh ulah Thomas, tapi juga sesama tukang tambal ban yang dirusak citranya. Mereka kerap dilirik sinis, dicurigai sebagai orang yang ikut menyebarkan paku di jalanan. Tapi Thomas tak peduli, baginya mendapatkan uang lebih penting, meski cara yang ditempuhnya merugikan orang lain. Musuh saya itu ada yang tukang itu loh mas, ada tukang-tukang yang nyari-nyari paku itu musuh saya. Jadi saya harus kucing-kucingan sama orang itu. Tapi kalau diambil paku-pakunya saya harus nyebar lagi. Ganasnya penyebar ranjau paku di Jakarta tak urung membuat pengguna jalan yang menjadi korban menjadi sangat kesal. Beberapa orang di antaranya lalu bersepakat membentuk komunitas relawan sapu bersih ranjau paku di Jakarta. Mereka secara rutin menyapu ranjau paku di jalanan kota Jakarta menggunakan tongkat sederhana yang dipasangi magnet. Hasilnya mencengangkan. Ini kita baru jalan sebentar aja udah dapat segini banyak ya. Iya. Ini biasanya memang segini dapatnya. Ini masih kurang. Biasanya lebih banyak dari ini biasanya. Oh, kebetulan daripada ini? Iya, kebetulan hari ini sedikit berkurang. Karena ini jari-jari payung ini sangat berbahaya sekali. Bahkan kendaraan roda 4 atau mobil juga bisa terkena ranjau jari-jari payung ini. Abdul Rohim yang telah menjadi relawan saber ranjau paku telah bertugas secara sukarela sejak tahun 2010. Sudah tak terhitung lagi jumlah ranjau paku yang berhasil dikumpulkannya. Aksinya yang tanpa pamrih ini cukup beresiko. Ia berkali-kali mendapat ancaman dari orang tak dikenal, baik melalui telepon langsung atau WhatsApp. Kadang kita lagi penyapuan itu diduga dari oknum itu kita sengaja mau ditabrak kendaraan roda 2 itu yang sering terjadi di lapangan. Melalui pesan singkat di nomor saya itu sering kali ancaman yang sangat ekstrim sekali, bahkan sering. Dulu saya waktu di Jakarta Pusat ini kepala sampai mendapatkan 12 jahitan itu ditabrak kendaraan roda 2 sampai masuk rumah sakit.
Anggota relawan sabar terdiri dari bermacam profesi. Mereka menjalankan aksinya karena pernah menjadi korban ganasnya ranjau paku di jalanan. Selain beresiko terkena tindak kejahatan dari pelakunya, menyapu ranjau paku juga bukan perkara mudah. Pak, ini ada. Jadi ini tuh bener-bener tingkat kesulitannya bener-bener kelihatan ya Pak ya? Iya. Kalau belum terbiasa itu nggak kelihatan, tapi kalau kita sudah hafal titik-titik ranjaunya di daerah Batu dan daerah MT Dano, jadi Memang ini kalau dilihat secara kasat mata langsung kalau nggak biasa, ini bener-bener nggak kelihatan. Karena tuh memang dia menyatu banget dengan aspal ya? iya betul. Jadi tingkat kesulitan matanya tuh bener-bener harus awas ya, harus jeli. Dari titik-titik strategis yang rawan penyebaran ranjau paku, dalam beberapa ratus meter saja sudah mendapat hasil yang cukup banyak. Jelas sangat membahayakan dan merugikan para pengguna jalan. Walau sering mendapatkan ancaman dan intimidasi, relawan sabar ranjau paku terus menjalankan aksinya. Bagi mereka tak ada cara lain lagi selain terus melawan aksi para penyebar ranjau paku di jalanan demi keselamatan sesama pengguna jalan. Banyak, terutama pengendara-pengendara sepeda itu sering banget, Pak, terima kasih Pak, gitu. Saya juga nggak nyangka nama saya dikenal itu, Pak Yanto, makasih Pak. Sebagian orang ngerasa istilahnya terbantu, mereka terima kasih dengan cara yang lain gitu. Kadang ngajak ngopi juga ada itu.